Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya mufattihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwil hali wal ahwal, hawil hala Indonesia ya Allah ila ahsanil ahwal, ila ahsanil ahwal. Ya Allah, kami pasrah sepasrah-pasrahnya. Hanya Engkau yang tahu apa yang sesungguhnya baik bagi kami ya Allah. Kami ndelosor, kami rebah ya Allah, terserah Engkau. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali, ilam takun alayya ghadabun fala ubali, ilam takun alayya ghadabun fala ubali ya Allah. Engkau yang tahu, kami pasrah, terserah akan Engkau bikin bagaimana negara kami, terserah akan Engkau pandu kemana perjalanan kami, terserah Engkau ya Allah. Kami sangat percaya kepada kedermawananmu, kami sangat percaya kepada kasih sayangmu, kami sangat percaya kepada matahari ilmumu atas masa depan kami ya Allah. Pikiran kami tidak berguna, ilmu kami tidak berguna, ilmumu yang kami harapkan, pengetahuanmu yang kami harapkan ya Allah. Engkau tuntunlah kaki kami, tangan kami, langkah kami ya Allah, menuju masa depan yang Engkau kehendaki, bukan yang kami inginkan, tapi yang Engkau kehendaki ya Allah. Takdirkan kami ya Allah, takdirkan kami ya Allah, takdirkan kami ya Allah. Hawil hala negara kesatuan Republik Indonesia ila ahsanil ahwal ya Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita sedang menghadapi pintu gerbang sejarah yang baru. Kita dalam waktu 7 tahun akan mengalami evolusi dan sedikit revolusi, kejutan-kejutan yang akan mengubah peradaban tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, dalam waktu beberapa tahun ke depan, kalau Anda aktif dengan niat baik Anda kepada kehidupan, terutama kepada Republik Indonesia yang kita cintai bersama, maka Tuhan akan mempermudah perubahan-perubahan itu terjadi. Teman-teman sekalian, malam hari ini tema kita adalah menggali kemungkinan-kemungkinan apa itu ilmu, hikmah, filosofi, cara berpikir, atau mungkin potensi-potensi pada tokoh tertentu, manusia tertentu yang memiliki kecenderungan untuk membangun kembali keseimbangan kita sebagai bangsa. Gini, berpikir seimbang itu begini, kan ini bunyi kokok ayam kalau di Madura, kongkorongkong Sunda, Jawa, Madura, kukuruno. Oke, Sunda kongkorongkong, Madura kukuruno, Jawa kukuruyuk. Yang benar yang mana? Kalau sekarang mau diberlakukan secara nasional, yang mana yang diambil? Kukuruno, kukuruyuk, apa kongkorongkong? Itu gunanya permusyawaratan dan perwakilan, kan gitu, supaya orang bisa menentukan ini Indonesia ini kukuruno apa kukuruyuk, atau Indonesia itu bukan kukuruno, bukan kukuruyuk, bukan kongkorongkong. Sekarang ini begitu. Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, ini Indonesia. Indonesia bukan Islam, bukan Kristen, ini Indonesia, kan gitu. Semua ditidakkan, semua dibukankan. Dan kita sudah punya rumusannya, Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura. Sekarang bahkan ada kebenaran baru. Dari 3
interpretasi dan madhab Koko Ayam tadi yang benar sekarang adalah berdasarkan perpu. Kalau Anda membiarkan subjektivisme perpu-perpu ini terus menerus, tunggulah kehancuran kalian sebagai bangsa dan negara. Nah, ya rakyat, saudara-saudara. Ya ya, catatannya adalah ini malam bukan untuk menuding siapa-siapa. Ini malam untuk merintis membangun manusia baru milenial, anak-anak muda baru Indonesia, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, yang akan menjadi tiang keseimbangan masa depan Indonesia. Nek gak kon sapa meneh? Aku Pak Repto wis tuwek. Aku njaluk nang Gusti Allah, mbok kula sampean kei rahmat menangi arek-arek sing jujur-jujur seimbang-seimbang iki mimpin Indonesia. Sing tak dongakno kon aku mek njaluk muga anu kula tak kepengin ndelok arek-arek, berarti aku lak dawa ya kan. Wong aku kate ndelok kon kan gitu. Aku gak njaluk umurku dawa gak, aku mek njaluk arek-arek enom iki meneh-meneh nek mimpin Indonesia aku melok ndelok. Otomatis toh. Ya. Sekarang satu nomor dulu, kita tanam kembali benih-benih Indonesia ini. Aku orang Jawa, tapi aku juga orang Madura. Karena Madura dan Jawa adalah bersaudara. Anda orang Madura, Anda juga orang Jawa, ngono ya. Tapi tetap Jawa, tetap Jawa. Meskipun rasanya aku ya orang Madura kan gitu ya. Jadi Jawanya jangan hilang. Gado-gado itu kalau kentangnya harus kentang bener. Jangan gado-gado itu bukan kentang, harus kentang bener, harus kubis beneran, harus apa? Kacang beneran. Jadi kalau mau Indonesia beneran, Jawanya mesti beneran Jawa. Kembangkan Jawamu untuk Indonesiamu kan begitu. Jadi tidak ada suku Jawa, yang ada adalah Indonesia Jawa, Indonesia Madura, Indonesia Bugis. Kesatuannya tetap Indonesia, tapi dia punya karakter Jawa dan dia punya sumbangan-sumbangan potensialitas Jawa. Kan itu ya. Sekarang kita dengarkan Pak Repto. Pak Repto gini ya, pertanyaan saya gini pokoknya. Ini kira-kira Indonesia ini sedang mengalami apa? Terus kira-kira akan apa akibatnya kalau kayak gini terus ini gitu. Nah, itu silahkan eksplorasi dan komprehensinya sampai kemana saya serahkan sepenuhnya. Saya minta semua berguru mendengarkan, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya diminta memberikan sambutan di depan jamaah atau khalayak yang begitu luas jumlahnya. Buat saya yang jadi pertanyaan adalah 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ini jumlah angkatan kerja yang produksi, yang produktif, tenaga kerja yang produktif itu 70%. Jadi penduduk Indonesia yang nantinya sekitar 300 juta, itu lebih dari 200 juta adalah tenaga yang produktif. Nah sekarang tenaga yang produktif itu akan menjadi musibah atau menjadi berkah? Nah, ini yang mesti kita jawab. Sebelum kita menjawab, kita mesti melihat bagaimana keadaan sekarang ini. Apakah jalan mau ditempuh ke sana itu bisa dijalani apa enggak? Mesti kita cari sebabnya apa. Menurut saya dua hal yang paling mendasar yang bisa terjadi turbulensi, terjadi kegoncangan, yang bisa mengarah kepada destabilisasi, terjadi potensi desintegrasi. Saya katakan potensi desintegrasi. Yaitu yang pertama, jika para pemimpin kita, para elit ini bertengkar terus, berseteru terus, mau menang sendiri, maka perseteruan ini akan menimbulkan benih-benih disintegrasi. Nah, apakah itu gara-gara urusan
Apa yang disebut Perpu kah? Apakah yang disebut urusan EKTP kah? Apakah yang disebut urusan Pancasila? Saya yang paling benar, kamu yang salah. Nah ini saya kira benih-benih disintegrasi. Oleh karena itu kita mesti selamatkan negara kita. Semoga arek-arek Surabaya bisa memelopori ini. Kalau dulu melawan penjajahan Inggris dan Belanda, sekarang yaitu semangat untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridho, kalau kita khawatir balkanisasi terjadi di sini, Suriaisasi terjadi di sini, saya sudah ngecek ke seluruh daerah simpul-simpul di mana saya punya anak-anak muda seperti ini. Mereka lah yang tidak memungkinkan perpecahan itu terjadi. Kita sudah lengkap Pak, wacana kita tentang semua yang gede-gede sampai yang menengah sampai yang kecil-kecil. Dan sekarang kita kembali ke pijakan-pijakan yang konkret pada kehidupan mereka. Kita sudah ngomongin Garuda Pancasila lengkap. Sampai Bhinneka Tunggal Ika kita pelajari Pak. Dan sampai hari ini saya tanya ya, yang benar itu ketuhanan yang Maha Esa apa ketuhanan yang Maha Tunggal? Kalau Esa itu ada dalawa, ada satu itu ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Kalau Eka ada dwi, ada tri, ada catur, ada panca dan seterusnya. Tapi jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa ada dua, Esa dua atau dalawa, terus tiga, empat. Tuhan tidak ada duanya. Nah sekarang kita harus mengindonesiakan seluruh komponen di tanah air ini. Semua harus diindonesiakan kembali. Semua modal-modal yang sekarang diambil alih dan direkrut oleh kekuatan-kekuatan internasional lambat atau cepat akan menjadi milik bangsa Indonesia kembali. Karena aku mengandalkan kalian semua. Zaman itu kan ada malam, ada siang. Di antara malam dan siang itu ada pagi dan sore. Ya, jadi zaman itu selalu terdiri dari dua hal. Yang satu surup menuju senja, yang satu fajar menuju pagi. Dalam Islam Anda kenal kata syariat yang menakutkan itu. Ya, syariat yang orang sedunia jadi anti syariat, apalagi thariqat, sabilillah, terus sirotol mustaqim. Jadi itu semua jalan. Sirot itu ya jalan, torik itu jalan, syari itu jalan, sabil itu jalan. Nah, tidak pernah ada ulama yang menjelaskan apa bedanya sabil yang juga jalan, torik yang juga jalan, syari yang juga jalan, sirot yang juga jalan. Ini namanya manajemen. Sabil itu arah, pokoknya ke sana loh, Semarang sana loh, dah cukup. Nanti dulu mau lewat mana, pokoknya ke sana loh, gitu. Itu namanya sabil. Kepemimpinan harus menguasai itu, harus ngerti sabilnya mana. Ini pembangunan Indonesia mau apa? 5 tahun ini sabilnya ditentukan dulu. Haluan, dulu ada GPHN, sekarang tidak ada. Terus baru mengenali jalannya, baru mempelajari caranya menempuh jalan itu supaya sirotol mustaqimnya tercapai. Mulai ya. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya beri kesempatan, boleh menanyakan sesuatu, mengusulkan sesuatu kepada Mas Sigit, kepada Bang Hariman, kepada Pak Ridho, kepada Mas Kodari, atau kepada siapa saja. Ya Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngapunten Cak Nun, nama saya Ahmad Kisabdun Waliullah. Yang saya tanyakan mungkin pendapat dari Cak Nun sih. Ketika melihat problema di Indonesia ini, ya ngapunten seperti si politik ini, mereka merasa dirinya benar dan hukum yang di sana juga benar gitu. Loh, ini hukum saya ini benar kok. Nah, hukum di sana juga benar gitu. Tapi kebenaran benar-benarnya dia sama benarnya ini nggak ada yang cocok gitu loh. Terus saya salah, dia benar. Loh, nggak ada yang cocok gitu. Benar dan salah ini nggak ada yang akur. Benarnya saya itu bukan benarnya sampean, benarnya sampean juga itu bukan benarnya saya gitu. Jadi mungkin kebenaran yang harus dipakai. Nah, tapi dengan kebenaran itu hal apa yang jadi acuan gitu? Kebenaran yang hakiki yang harus diperbaiki agar Indonesia lebih baik dan lebih maju dan lebih seterusnya. Begitu Canon. Nah, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin jawab sampean. Kalau teorinya Dimaknya seperti tadi, pokoknya
manusia itu berada, negosiasi demokrasi adalah ketika benarnya sendiri-sendiri masing-masing itu dirembuk terus-menerus, menjadikan dialektika publik untuk bisa menyepakati satu kebenaran kolektif, dan itu sebenarnya proses demokrasi. Tapi proses orang banyak belum tentu benar masalahnya kan gitu. Jadi keputusan pemerintah kan belum tentu benar, pilihan rakyat juga belum tentu benar, maka kita harus punya dinamika ke atas lagi, yaitu mencari benar yang sejati. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahwa halal bihalal itu jadi kegiatan rakyat sudah. Awal-awalnya dulu kegiatan pemerintahan. Pada waktu itu Bung Karno bingung. Setelah merdeka elit-elit bertikai nggak pernah ketemu, tarung satu dengan yang lain. Mbak Wahab mengusulkan ada halal bihalal untuk mempertemukan semua elit politik yang tadi disebut dari Masumi, dari NU, dari PNI, dari semua kalangan halal bihalal, kamu halal, aku halal, nul yo, ngono kira-kira itu. Nul wis beres, kita urus yang lain lagi. Nah jadi ini kemudian menjadi kegiatan rakyat yang seperti ini, dan masya Allah ini sekali lagi Cak Nun yang membuat kami di pemerintahan ini berbesar hati. Oh nggak dibiayai loh Pak, tetapi hasil output dari kegiatan Cak Nun dan jamaahnya ini luar biasa di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Ini Cak Nun, matur nuwun Cak Nun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya teman sekalian. Oke, sekarang sebelum kita akhiri, saya ingin akhirnya saya memberi doa, saya satu nomor doa ya Mas ya. Saya mohon entah Mas Sigit, entah Bang Hariman, entah Pak Repto untuk memberi kata terakhir sebelum kita doa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, tamu undangan yang hadir dan jamaah maya. Saya perkenalkan satu, ini jamaah maya Dinda kita ini Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Karis. Jamaah maya yang saya sayangi dan saya banggakan, saya iri dengan adik-adik semua, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang berinteraksi dengan kakak saya Cak Nun MHI Nun Najib secara rutin. Karena bagi kami, terutama saya dengan kesibukan di Jakarta, sangat rindu hal-hal ini. Hidayah seperti ini sangat luar biasa, dan saya menyadari banyak hal yang saya timba dari setiap pertemuan dengan senior. Saya selalu rindu berdiskusi bertemu dengan Pak Repto, dengan Bang Hariman, dengan Pak Gumilang, apalagi dengan Cak Nun. Kalau saya kangen hanya dengan YouTube, tapi jamaah maya bisa rutin. Itu subhanallah berkah buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Cak Nun, terima kasih senior-senior yang berkenan hadir. Masukan bagi saya juga ikut belajar, adik-adik semua, sahabat-sahabat semua. Itu masukan yang luar biasa bagi saya, dan saya sangat bersyukur. Khususnya buat Gus Ipul, karena kebetulan kok Anda hadir. Sebetulnya saya penyelenggara ini semua saya undang, tapi saya nggak ngecek karena semua kan saya sebetulnya kenal semua. Diundang semua. Musbida juga saya secara panitia dari daerah, Nun Sewu, Cak Nun dan Pak Repto, Pak Hariman kita undang, tapi karena niat ingsun saya ini halal bihalal dengan arek Surabaya, dengan rakyat. Jadi tadi juga waktu sambutan saya hanya menyebutkan terima kasih atas rawuhnya semua sahabat-sahabat dari Surabaya. Nah karena ini Gus Ipul datang, dan keprihatinan kami dari Jakarta maupun di SN Kalimasada ini kan masalah kebangsaan dan masalah kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Nah Gus Ipul tadi pesan dari kakanda saya, Cak Nun, Bang Hariman dan Pak Repto, keprihatinan semua itu. Harap betul-betul Gus Ipul Saifullah Yusuf ini kan teman sahabat kita lama, cuman ya seperti ini. Gus Ipul itu. Jadi untuk ke depan Gus Ipul, tapi pesan Cak Nun jelas kita bersyukur dan semua serahkan ke Allah, mengalir saja. Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan semuanya. Dan saya pribadi jamaah maya meyakini bahwa Allah memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kita harus sabar.
Gus Ipul dan saya sendiri juga sabar tentang kondisi bangsa dan negara ini. Terima kasih Cak Nun, terima kasih sahabat-sahabat semua, terima kasih Arek Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin akhiri dengan memohon kepada Allah agar semua niat suci kita pada malam hari ini memberkahi Indonesia, berarti memberkahi keluarga Anda masing-masing juga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya mufattihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwil hali wal ahwal, hawil hala Indonesia ya Allah ila ahsanil ahwal, ila ahsanil ahwal. Ya Allah, kami pasrah sepasrah-pasrahnya, hanya Engkau yang tahu apa yang sesungguhnya baik bagi kami ya Allah. Kami ndelosor, kami rebah ya Allah, terserah Engkau. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali, ilam takun alayya ghadabun fala ubali, ilam takun alayya ghadabun fala ubali ya Allah. Engkau yang tahu, kami pasrah, terserah akan Engkau bikin bagaimana negara kami, terserah akan Engkau pandu kemana perjalanan kami, terserah Engkau ya Allah. Kami sangat percaya kepada kedermawananmu, kami sangat percaya kepada kasih sayangmu, kami sangat percaya kepada matahari ilmumu atas masa depan kami ya Allah. Pikiran kami tidak berguna, ilmu kami tidak berguna, ilmumu yang kami harapkan, pengetahuanmu yang kami harapkan ya Allah. Engkau tuntunlah kaki kami, tangan kami, langkah kami ya Allah, menuju masa depan yang Engkau kehendaki, bukan yang kami inginkan, tapi yang Engkau kehendaki ya Allah. Takdirkan kami ya Allah, takdirkan kami ya Allah, takdirkan kami ya Allah. Awil hala negara kesatuan Republik Indonesia ila ahsanil ahwal ya Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.